Halo teman YouTube semua, balik lagi di channel gue, di channel Tito OPR. Oke, untuk kali ini sebelum videonya dimulai, gue mau ngucapin terima kasih banyak banget buat kalian yang udah dukung channel gue sampai hari ini genap 1000 subscriber. Oke, kenapa gue bilang senang banget 1000 subscriber? Karena umur channel gue ini baru 1 bulan dan antusiasnya lumayan ya. Jadi akun atau channel gue ini udah bisa dimonetize akhirnya. Oke, nah jadi di video kali ini sorry banget gue 5 hari belakangan ini belum upload video karena di weekend project kemarin gue ada ngambil project besar ya. Awalnya dapatnya juga dari subscriber juga, jadi project ini termasuk dadakan dan projectnya lumayan besar gitu, jadi lumayan besar. Nah, projectnya apa sih itu? Nah, nanti kita simak detail. Jadi gue mau jelasin sedikit. Terima kasih banget yang udah mempercayakan project ini ke gue. Jadi sekarang projectnya itu sudah selesai. Jadi nanti gue ada beberapa cuplikan apa aja yang gue kerjain. Jadi gue dapat project, untuk for info aja, gue dapat project itu untuk di kementerian gitu. Jadi di kementerian di salah satu perkantoran di Jakarta. Gue nggak bisa sebutin detail, cuman memang ini yang gue garap itu satu lantai. Jadi untuk keadaan new normal, jadi dalam keadaan new normal itu kan harus ada protokol-protokol kesehatan yang kita lakukan. Jadi di sini mereka meminta desain dan meminta masukan sampai implementasi produksi sampai gimana penerapannya di ruangan kerja seperti itu. Jadi di ruangan kerjanya itu nanti akan ada bilik-bilik ruangan dan layoutnya pun yang tadinya rapat-rapat jadi dibuatnya agak lebih luas seperti itu. Jadi project kali ini mungkin cukup singkat sekali dan agak mepet banget. Jadi saya itu hari Jumat minggu lalu itu kurang lebih baru deal projectnya. Jumat malam itu baru deal, dan gimana caranya itu Senin itu kita udah bisa diimplementasi di semua ruangan. Jadi gue juga banyak banget terima kasih buat tim gue yang udah ngebantu prosesnya sampai ini selesai gitu. Jadi gue dibantu semua sama tim gue sampai akhirnya bisa selesai. Jadi di project ini walaupun dadakan, tapi gue usahakan untuk bisa memenuhi target dari klien gue atau dari subscriber gue. Jadi kalau misalnya dia nonton, thank you banget udah kasih kepercayaannya ke project di gue ini sampai bisa selesai. Nah, mungkin beberapa videonya nanti cuplikannya bakal gue share di sini sampai keadaannya sebelumnya sampai sesudah itu terimplementasi gitu. Jadi kalau misalnya dilihat, memang keadaan new normal ini banyak banget protokol-protokol kesehatan. Mungkin di kantor-kantor kalian juga sudah melakukannya. Nah, ini juga di kantor kementerian atau di kementerian di salah satu kantor di Jakarta ini menugaskan untuk melakukan halnya sama seperti itu. Jadi kenapa ini dikejar target? Karena biar agar cepat diimplementasikan seperti itu. Oke, penasaran kayak gimana project apa aja yang gue lakuin di Sabtu Minggu kemarin? Yuk kita tonton. Oke, jadi ini untuk pertama itu kita dikasih untuk panduan. Jadi panduannya ini untuk panduan untuk protokol kesehatan yang berada di area kantor. Nah, di area perkantoran ini sudah diterapkan ya untuk desain-desainnya, dan udah gitu untuk layout-layoutnya, semua kriteria desainnya untuk sirkulasi semua itu di sini sudah disediakan. Nah, ini gambar yang sudah saya buat berdasarkan panduan. Jadi udah saya posisi-posisikan termasuk untuk bagian revisinya. Oke. Jadi ketika saya sudah deal, saya juga langsung berangkat ke lokasi untuk dealing, atau enggak saya lihat lokasinya, dan ini juga keren banget kantornya. Jadi kantornya itu udah ada car lift otomatis ya, jadi kita udah nggak perlu lagi parkirin mobil sendiri atau gimana. Ini saya impresi pertama saya untuk di kantor ini, keren banget. Oke, lanjut. Jadi setelahnya itu lanjut saya membuat meja potong dan memerlukan satu area untuk pembuatan meja potong dan tempat kerjanya untuk pembuatan kubikel-kubikel yang nantinya akan dikerjakan. Jadi ini hal pertamanya ini
dibuat untuk sampel. Jadi pada hari Sabtu itu ini mau dilihat sampel-sampelnya itu. Jadi seperti apa sih nanti kalau udah jadi. Nah, jadi ini persiapannya, kita set dulu di satu lokasi. Di satu lokasi ini langsung di set untuk nanti di preview. Nah, ini hasilnya akan seperti ini, project awalnya. Nah, ini yang opsi kedua. Jadi saya present langsung untuk opsi 1, untuk opsi 2. Nah, ini kondisi ruangan sebelum dibuatkan partisi-partisi yang baru yang akan saya kerjakan. Nah, setelah udah deal dan ada beberapa revisi desain untuk membuat efisien budgetnya lagi, saya membuatnya langsung di lokasi, langsung rubah desainnya dan langsung dikerjakan oleh tim saya. Nah, ini tim saya semua, dan untuk beberapa supplier juga ada juga di situ. Nah, ini tim saya yang selalu support tuh, ada Mas Wawan. Oke, jadi ini semua saya kerjakan di dalam ruangan. Nah, ini juga proses pembuatannya juga udah dilakukan ya, untuk kayak penempelan edging sampai HPL ini dilakukan semua. Nah, project ini benar-benar singkat banget. Jadi di linknya itu hari Jumat malam, jadi langsung harus terimplementasi itu di Minggu malam. Jadi pas Senin pagi itu sudah bisa digunakan. Nah, setelah proses selesai, nah ini contoh perakitan dulu. Kita ngepasin dulu di masing-masing meja. Kita pasin dulu sebelum kita pasang akriliknya. Jadi bahan yang kita gunakan itu multiplex 18 mili dan 9 mili. Nah, itu akriliknya. Nah, jadi setelah udah selesai nanti dibuatin kayunya, nanti akan dipasangkan akriliknya gitu. Nah, ini juga proses-prosesnya nih, pembuatan kubikelnya sampai dipasang nantinya di meja. Nah, ini ambience perkantorannya. Mungkin kalau kalian tahu ini di mana gitu, ini ada di daerah Blok M. Nah, ini juga saya setelah udah pemasangan skatnya untuk bagian perkayuannya, jadi lanjut ke pemasangan akriliknya. Jadi akriliknya itu harus standar panduannya itu ada 60 cm dan total dari bawahnya itu nanti totalnya itu 170 cm gitu. Jadi saya menyesuaikan dengan meja existing, dengan gimana caranya budgetnya ini efisien. Nah, ini malam pertama di hari Sabtu, ini kondisinya udah seperti ini nih. Nah, ini juga saya kebetulan saya ikut serta nih untuk melakukan pekerjaan untuk memasang kabinet-kabinetnya ini gitu. Nah, ini sudah makin larut lagi. Ini waktu itu posisinya sudah di hari Minggu. Nah, ini di hari Minggu malam itu benar-benar semua tukang 2 hari, semua partner dan tim saya itu 2 hari itu benar-benar belum ada yang istirahat, sampai tidur pun masih belum sempat. Kita geber terus gimana caranya sampai sudah selesai gitu. Nah, ini hasilnya sudah terpasang dan implementasi dari hasil kayunya sudah semua. Untuk bilik-biliknya juga sudah terpasang, termasuk akrilik. Nah, akriliknya itu nanti dibuatkan ada penyanggahnya, ada bracketnya, dan dikasih silen semua di setiap ujungnya agar biar lebih kokoh lagi. Nah, ini untuk meja-meja direksi, jadi buatnya agak beda sedikit dengan meja staff atau koordinatornya gitu ya. Jadi kalau kita lihat nanti benar-benar protokol kesehatannya ini sudah diterapkan dan diimplementasikan oleh saya, dan ini proyeknya benar-benar sudah selesai. Nah, ini hasilnya ya, yang udah selesai gitu. Yang tadi kan sebelumnya udah dilihat ya, meja-mejanya itu beberapa saya take out semua, dan ini sudah saya replace, diganti baru semua dengan akrilik, dengan beserta kabinet atau bilik-biliknya itu sudah dibuatkan. Nah, jadi termasuk penempatan untuk layout tempat duduknya seperti itu ya. Nah, ini jadi di semua ruangan sudah terpasang seperti itu. Oke. Terakhir udah dilihat ya cuplikan tadi videonya. Jadi gue banyak banget terima kasih, terutama untuk temen gue yang dari awalnya subscriber akhirnya jadi relasi atau klien gue, yang akhirnya bisa memberikan project ini ke gue. Dan gue mau ucapin juga terima kasih untuk tim gue yang support gue
sampai project ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target yang ditentukan, walaupun memang targetnya mepet banget dan akhirnya semua berjalan dengan lancar. Dan gue juga mau mengucapkan banyak banget terima kasih untuk beberapa supplier gue, kayak misalnya yang udah disebutin tadi ya, supplier akrilik itu dari Mas Bandi, itu dia di Kemayoran, itu dia support gue banget. Gue calling malam-malam jam Jumat, semuanya hari Minggu sudah terrealisasi dan terpasang semua. Terus tim untuk kayu, partner gue Mas Wawan, thank you banget udah bisa bawa semua timnya dan bisa jalanin project ini sampai selesai. Dan untuk supplier lainnya seperti penyedia HPL dan penyedia multiplex dan lain-lain, aksesoris lain-lainnya, gue ucapin banyak banget terima kasih untuk Cahaya Anugrah Abadi. Cahaya Anugrah Abadi itu toko supplier untuk seperti kebutuhan furniture ya, kayak misalnya plywood, HPL, dan itu semua dia lengkap banget, terbesar di daerah Cibubur, dan gue order itu di Cibubur. Jadi thank you banget untuk Bu Lina, pemiliknya, itu sudah benar-benar menyempatkan waktu mengirim langsung ke lokasi saya. Jadi kalau misalnya bukan karena bantuan dari supplier dan dari partner-partner saya ini, project saya nggak akan bisa berjalan lancar gitu. Jadi thank you banget udah nonton video saya. Mungkin di next selanjutnya saya akan fokus lagi, balik lagi untuk home decor di rumah saya, dan ada project YouTube studio juga yang akan saya lanjutin lagi. Nanti DIY-nya juga saya banyak lagi. Terus tutorial juga akan banyak lagi dibahas. Jadi stay tune di channel saya dan terus dukung channel saya agar bisa lebih berkembang lagi. Oke? Thank you.